sekarang kita membahas persamaan base flow. Bagaimana sih persamaan base flow itu bisa diturunkan? Nah, kita lihat. Nah, apabila ada sebuah das, ini katakanlah sebuah das ya, terjadi runoff, terjadi aliran bawah permukaan, kemudian ada infiltrasi, ada perkolasi sampai dia mencapai groundwater recharge, maka kita bisa memisalkan atau menganalogikan das tersebut sebagai sebuah sistem tangki. Nah, ini hanya hipotesa saja, analogi saja, seolah-olah dia sebuah tangki. Jadi tangki itu menerima hujan, kemudian ada air yang menguap dari tangki tersebut, kemudian ada runoff yang keluar dari tangki ini, mulut tangki, kemudian ada subsurface runoff, kemudian juga ada recharge groundwater. Nah, groundwater ini juga akan menjadi simpanan air di bawah tanah, di tanah dalam, kemudian juga akan mengalir. Nah, ini kita misalkan sebagai sebuah tangki ya, aliran base flow ini. Ini aliran base flow kita misalkan sebagai sebuah tangki. Nah, tangki ini apabila terjadi penurunan air sebesar DH dan ada terjadi pengeluaran air sebesar Q, maka penurunan yang ada di sini ini atau Q yang ada di sini bisa dihitung dengan penurunan muka air pada groundwater tersebut. Nah, kita lihat bagian atas tangki atau dan mulut tangki itu bisa kita gambarkan dengan persamaan. Kita lihat persamaannya adalah atas tangki, perubahan tinggi air per satuan waktu adalah debit yang keluar dibagi dengan luas permukaan tangki. Kalau kita ambil DH-nya, bagian DH-nya, maka Q minus Q per A dikali DT. Sedangkan mulut tangki itu adalah konduktivitas hidrolik pada mulut tangki. Ini ada material di sini, katakanlah material porus, konduktivitas hidrolik tertentu dengan menurut hukum Darcy, maka dia adalah konduktivitas hidrolik dikali porositas dikali penurunan air yang ada pada mulut tangki, pada atas tangki dibagi dengan panjang bagian poros material ini. Sehingga kalau kita ambil DH-nya, kita mendapatkan L per KPA dikali dengan dQ. DH yang ada di mulut tangki sama dengan DH yang ada di atas tangki. Dari ini, penurunan persamaan ini bisa kita teruskan sehingga mendapatkan persamaan ini ya, yaitu debit groundwater adalah debit awal dikali eksponensial minus alpha dikali T. Dengan minus alpha itu adalah koefisien simpanan air atau storage coefficient dalam das. Jadi das itu menyimpan air dengan koefisien sebesar alpha. Nah, bagaimana jika kita ingin mengetahui simpanan groundwaternya ada berapa? Simpanan groundwater bisa kita hitung dengan mengintegralkan antara 0 sampai waktu tak terhingga debit groundwater. Nah, di mana debit groundwater itu sudah kita rumuskan sebagai QO dikali E pangkat minus alpha T, sedangkan integralnya akan menghasilkan simpanan itu sebagai debit awal dibagi dengan koefisien simpanan. Jadi demikian persamaan base flow yang kita bahas pada kali ini.